Hai, Assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusli. Kepada Anda yang baru hadir ke channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Rusli. Selamat datang ke Rusli Official. Semoga Anda betah di channel ini dan tinggalkan komentar-komentar dan juga masukan-masukan Anda untuk channel ini terus berkembang, guys. Kepada mereka yang sering mendukung channel ini daripada channel Rusli yang hampir 600.000 subscriber itu, sehinggalah ke channel yang baru ini. Terima kasih banyak karena Anda terus setia bersama dengan saya. Ayo kita cipta perjalanan baru di channel baru ini, guys. Amin. Saya Rusli dari Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai buat sahabat saya yang ada di Indonesia. Ya, Anda yang sedang menonton, semoga kita tetap kompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan, guys. Oke, saya tunaikan permintaan Anda untuk mereaksi satu video. Ya, sebelum ini ramai yang kata Abang Rusli belajar bahasa Indonesia, alasannya apa-apa, kan. Jadi saya juga penasaran, guys. Bukan sahaja orang Malaysia yang belajar bahasa Indonesia, bukan sahaja orang Inggris, bukan sahaja orang Korea, bukan sahaja orang Cina dan sebagainya, tetapi dari Jepang juga banyak belajar bahasa Indonesia, guys. Jadi di video kali ini kita akan mendengar sendiri kenapa dan apa alasan mereka, kenapa mereka mau belajar bahasa Indonesia. Pasti ada hal yang boleh membuatkan mereka itu terinspirasi dan antusias belajar bahasa Indonesia. Ya, kalau kita lihat sekarang kan generasi muda kan di Malaysia ataupun di Indonesia itu sendiri, mereka kan mau belajar bahasa Korea, kan. Jadi kita juga jadi penasaran nih, kenapa orang daripada negara Jepang seperti begitu, daripada Korea juga mau belajar bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi ayo kita sama-sama saksikan seperti apa videonya. Yang kiraan 3, 2, 1, jom. Belajar bahasa Indonesia. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Saya mau. Aku suka makanan dan orang Indonesia. Makanan dan orang. Betah, nyaman. Betah, nyaman. Siapa pengikut channel ini, guys? Siapa pengikut subscriber channel ini? Kenapa belajar bahasa Indonesia? Kenapa? 今日は日本人でインドネシア語を勉強している方々になぜインドネシア語を勉強しているのか、それからインドネシアに行った時にどんなカルチャーショックがあったのか、そういったことをインタビューしていきます。ちなみに2人はインドネシア行ったカルチャーショック。 Kenapa? 僕はジャカルタに行っ Waktu た aku keレストランラーメン屋さんに行ったんだけど、そこで働いてる従業員の多さにちょっとびっくりした。あー、めっちゃ多い。 banyak banget 日 ya. 本だとワンオペレーションとかいう言葉もあるぐらい少人数で店を運営したり経営したりっていうのが普通だから、そこはちょっと思いました。 Interview, guys. これは住 Iya benar. 宅はやっぱりもっと違ってすごいかなって思うけど、逆にその渋滞を Motor-motor. Saya juga takut, guys, waktu ke Indonesia. Banyak motor, guys. プロジェクトがとかね。 Grab, バイクに Gojek. 乗る機会がないから、もう渋滞でみんなバーバーって止まってこうスーって行くのめちゃめちゃ気持ちいい。しかもあっちの人たちがめちゃめちゃ運転うまいじゃん。上手。こうガーって行くのにみんなテクニックがすそごいから。こ行くってとこそうめちゃめちゃ面白い。 Oke, mari kita インタビュー。 Oh, saya juga jadi tertanya-tanya, guys. Dari mana mereka boleh bisa belajar bahasa Indonesia, guys? Itu pertanyaan saya, guys. Yang kedua adalah negara Jepang itu seperti kita tahu adalah negara yang maju juga, antara negara yang maju juga, yang ada pencapaian atau prestasi-prestasi yang luar biasa di dunia juga. Tapi mereka itu belajar bahasa Indonesia. Disiplinnya, budaya kerja mereka itu kita kenal bagaimana kualitas mereka itu. Tapi saya jadi penasaran kenapa orang sekualitas itu juga bisa tertarik belajar bahasa Indonesia. Jadi ini yang membuatkan saya tertarik untuk menonton video ini, guys. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa, satu motivasi buat saya juga untuk terus semangat belajar bahasa Indonesia, guys. Walaupun sering dihujat, tapi ya nggak apa-apa. Dihujat itu kan biasa, kan, itu kita bikin konten. Jadi dihujat itu memang normal, tapi pasti ramai lah yang lebih suka begitu. Jadi kita hormati orang yang suka begitu. Jadi kalau yang tidak suka itu nggak apa-apa, kan kita nggak sempurna, nggak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Jadi kita harus menerima ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi kita hargai orang yang suka gitu, dan kita perbaiki apa yang kurang begitu. Benar nggak? Jadi kita lanjut, guys. Wah, ini wawancara orang Jepang, guys, tentang Indonesia. Apakah kamu suka Indonesia? Iya suka. Suka? Iya, tentu aja. Tentu aja. Iya suka. Aku suka makanan Makanan. dan orang Indonesia. Orang Indonesia. Betah, nyaman. Saya Bertanya. suka Indonesia karena Indonesia di Indonesia banyak makanan enak dan orang yang baik ada, so jadi saya suka Indonesia. Pernahkah pergi ke Indonesia? Iya pernah. Kapan pergi ke Indonesia? Setahun lalu, dari September tahun lalu sampai Maret tahun ini.
Buat apa ya di Indonesia? Untuk mengajarkan bahasa Jepang di SMA. Wah, Ya, pengajar bahasa aku Jepang. sudah pernah ke Indonesia. Waktu aku siswa SMA, aku tinggal di Indonesia selama 1 tahun Tapi boleh bahasa Indonesia, guys. sebagai pertukaran pelajar. Belum, Pertukaran saya belajar. belum pernah ke Indonesia. Iya, aku pernah ke Indonesia ketika SMP untuk 3 tahun dan tahun lalu untuk exchange. Dan Exchange. belajar Indonesia di sana. Iya, betul. Udah 3 kali. Nanti minggu ini aku pindah ke Indonesia juga. Kapan pergi ke Indonesia? Tanggal 26 Agustus. Bentar lagi. Buat apa ya? Buat kuliah. Oh, kuliah. Jadi nanti Ramai yang kuliah belajar ya? belajar bahasa Indonesia. Kenapa belajar bahasa Indonesia? Karena ketika aku ada di Indonesia, aku belajar bahasa Indonesia sedikit. Jadi aku ingin ingatnya lebih lama, nggak mau lupa. Ya, gitu. Lucu, guys. Aku sangat menarik dari budaya dan culture Indonesia. Sebentar ya, guys. Belajar bahasa Indonesia di Oke, guys, sebentar ya, guys. Saya ada satu pertanyaan buat Anda yang sedang menonton. Bahasa Indonesia saya, guys, mana yang lebih lancar, guys? Bahasa Indonesia saya atau bahasa Indonesia orang Jepang yang sedang ada di video ini, guys? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Malu. Jadi, ayo tuliskan di ruang komentar, guys. Lebih fasih siapa? Saya atau mereka, guys? Karena kita kan sama-sama belajar lagi kan. Jadi jadi ayo kita lanjut, guys. Tuliskan di ruang komentar. Saya mau tahu, guys. Serius, penasaran gue. Oke, lanjut. mana ya? Belajar bahasa Indonesia itu di Jakarta, tapi aku pernah ke Jakarta ketika SMP. Ketika SMP aku tidak menikmati budaya Indonesia karena aku pergi ke Japanese sekolah Jepang. Jadi aku tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi setelah balik ke Jepang aku ingin tahu lebih tentang Indonesia. Oh, jadi ibu bapak kamu bekerja di Indonesia, jadi kamu kena pergi ke Indonesia. Ya, betul. Oh, Kenapa ya? Karena aku suka lagu Indonesia, suka makan makanan Indonesia. Saya juga lebih suka. seru main sama orang Indonesia. Aku pengen belajar tentang Budaya Indonesia lebih dalam. Kalau bisa bahasa Indonesia, bisa langsung ngobrol sama orang Indonesia. Ya, karena saya memiliki teman di Indonesia, jadi saya mau belajar bahasa Indonesia untuk berbicara dengan dia. Bagaimana bertemu dengan teman-teman itu? Saya bertemu dengan di SNS, internet, media sosial. Ya. Kenapa? Karena saya mau Kok saya jadi bahagia, guys? budaya dan bahasa Indonesia. Karena Indonesia itu sangat dekat dari Jepang. Dekat dengan Jepang. Secara sejarah dan距離ってなんだっけ? Jarak. Jarak ya. Apakah ada culture shock selama kamu ada di Indonesia? Banyak Banyak sekali. Culture shock di Indonesia. Apa ya? Banyak. Pertama, gayung dan shower toilet. Gayung. Biasanya di Jepang, orang Jepang pakai tisu. Tapi di Indonesia, banyak yang pakai gayung atau shower toilet. Jadi itu culture shock yang pertama. Oke. Terus, apa ya? Tangan kanan. Jadi di Indonesia lebih sopan pakai Tangan kanan. tangan kanan. Kalau di Jepang bebas. Oh, Tapi di bebas Indonesia, ya. soalnya kalau kasih uang waktu bayar, ya, lebih baik pakai Tangan kanan. tangan kanan. Pertama saya kaget Oke. dan butuh waktu untuk terbiasa. Sudah terbiasa. Karena aku juga bikin konten. Terus waktu ambil video selalu pegang HP pakai tangan kanan. Tapi bahasanya lancar banget, guys. Pakai tangan kiri tapi itu enggak Sopan, enggak- oke. ya, kasar. Tidak harus suka. Kopi kalian ini kafe Indonesia. Kafe ini ada cabangnya di Jepang juga. Lokasi kafe ini hanya 10 menit saja dengan jalan kaki dari stasiun Harajuku, Tokyo. Di sini kamu bisa menikmati kue dan kopi yang berasal dari Indonesia. Wah, Kalau kamu rasa kafe ini menarik, jangan lupa datang ke sini dan mengkopi ya. Iya, ada culture Oh, ada shock iklan. bahwa pertamanya ada endorse-nya, guys. di Jepang toiletnya sangat bersih, Oke. tapi di Indonesia toiletnya tidak bersih dan keduanya macet. Ada banyak mobil dan banyak bike.
ada seperti makanannya sangat pedas, hampir semuanya sangat pedas dan mobil sangat banyak. Mobil sangat banyak. Ada banyak. Ya, tapi apa ya? Contohnya makan pakai tangan. Pakai tangan. Kaget banget, tapi sekarang udah bisa. Ya, enggak apa-apa. Makan pakai tangan. Sangat kaget. Boleh ceritakan pengalaman baik dan pengalaman buruk di Indonesia? Kok saya jadi asik ya melihat mereka, guys? Karena mereka tuh tulus kan menceritakan pengalaman mereka, guys, pada Indonesia. Sekecil-kecil pengalaman yang tidak terjadi di negara mereka, tapi bila mereka ke Indonesia itu kan mereka bisa merasakan, begini ya, begitu ya. Jadi bila kita dengar, kita bisa melihat positif vibes mereka itu, di mana mereka itu begitu hargai pengalaman-pengalaman baru yang tidak ada di negaranya. Akhirnya mereka itu belajar, guys. Kalau kita lihat sendiri, ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tapi mereka tuh terus belajar dan belajar, guys. Tidak bisa pakai makan menggunakan tangan, tapi disebabkan mereka itu mau belajar benda baru, akhirnya mereka belajar, guys. Jadi impact daripada Indonesia itu sangat besar kepada negara luar, sehingga kan mereka itu menganggap, wah, asik juga ya tinggal di Indonesia gitu. Saya juga seperti itu, guys. Waktu pertama kali datang ke Indonesia itu kan saya sangat-sangat terkejut ya, karena welcome terlalu baik. Kita tidak dikenali, tapi kita dilayan dengan seolah-olah sudah dikenal banyak bertahun-tahun lamanya, guys. Kok baik sekali ya begitu. Jadi kita jadi betah mau tinggal di Indonesia, guys. Jadi itu yang membuat saya rasa sampai sekarang saya ingat karakter orang Indonesia tuh very welcome, guys. Keren banget. Jadi kita lanjut. Pengalaman baiknya itu tahun lalu dianya semua online. Jadi itu sangat susah untuk bikin teman, tapi banyak orang diajak aku ke main-main dan menonton film. Itu sangat baik. Yang buruknya itu cerita trip ke Semarang. Itu tripnya Semarang balik ke Jakarta. Aku naik bus, tapi busnya berhenti di jalan tol. Jadi aku menunggu untuk 3 jam di jalan tol, itu jam 2 di malam. Jadi itu sangat susah. Pengalaman baik itu saya sangat menikmati waktu dengan siswa-siswi dan guru-guru di Indonesia. Dan buruk itu karena makanannya sangat pedas, saya pernah sakit. Sebentar, guys, saya juga akan di akhir video ini nanti saya juga akan menceritakan pengalaman baik dan juga pengalaman buruk saya ketika berada di Indonesia. Ramai yang tanya dengan saya, Abang Rudi, kok cerita terus yang baik-baik aja tentang Indonesia, kok nggak ada yang buruk-buruknya? Oke, di akhir video ini saya akan ceritakan apa yang baik, apa yang buruk sepanjang saya berada di Indonesia berkali-kali ya. Saya akan ceritakan kepada Anda nanti. Jadi tolong jangan hujat saya karena itu pengalaman saya, guys. Oke, saya minta maaf. Jadi nantikan di akhir video ini. Let's go. Pengalaman baik. Nah, aku juga suka bikin konten. Terus kemarin aku naik Grab di Jakarta. Terus ternyata drivernya pernah lihat YouTube aku, sosmed aku. Terus waktu itu dia YouTuber. Pakai tunai, cash. Jadi waktu Grabnya sampai di hotel, aku mau bayar pakai tunai, tapi dia nggak ambil. Dia bilang, aku senang banget bisa ketemu sama Ken Campur. Jadi nggak usah gitu. Terus aku coba kasih uang berkali-kali, tapi dia nggak ambil. Ya, nggak boleh gitu. Baik hatinya. Baik hati. Terus dia ditraktir ya? Dia minta selfie, jadi ya selfie. Wah, baik banget. Wah, kaget ya. Jadi kaget. Terus pengalaman buruk apa ya? Orang Indonesia, apalagi ibu-ibu, banyak yang gak suka ganturi. Dari waktu ya ganturi let's ni narabu gitu. Jadi waktu ke restoran, waktu mau beli sesuatu makanan atau minuman, Indomaret juga banyak yang coba kata lain kayak enggak ganturi. Jadi sebagai orang Jepang itu kaget. Kok nggak suka, nggak mau ganturi. Jadi itu ya kaget. Itu juga culture shock juga. Ya, yang baik aku suka naik sepeda motor, belakang sepeda motor. Di Jepang juga bisa, tapi aku nggak pernah sebelum ke Indonesia. Dan kalau di Jepang itu susah, tapi di Indonesia setiap hari aku naik sepeda motor belakang saja. Tapi ya teman-teman ajak aku ke mall gitu, jadi
itu senang, dan yang apa ya, yang hard menurut aku ya nandake, bahasa Banjar ya. Apa itu? Aku tinggal di Banjarmasin. Oke. Dan ada dialek bahasa Banjar. Jadi itu susah banget. Aku nggak mengerti banget. Pernah suka sama orang Indonesia? Sedikit. Saya pernah suka dengan orang Indonesia. Tidak. Ya pernah. Saya suka orang Indonesia sebenarnya. Saya suka. Cara teman. Nggak tahu. Tidak pernah. Oh, pernah. Tempat pacar aku orang Indonesia. Wah. Terus tahun kemarin, dan kayaknya aku lebih cocok sama wanita Indonesia. Kayak pikirannya lebih cocok. Jadi ada kemungkinan suka sama orang Indonesia pada masa depan. Ada. Kayaknya aku akan menikah sama wanita Wah, Indonesia. yakin banget ya. Boleh. Menikah. Nggak tahu. Gak tahu. Nggak tahu. Belum tahu. Ya, menurut aku pentingnya personality. Enggak masalah orangnya dari mana. Jadi enggak tahu. Hati-hati. Yang penting adalah Personality. Ya. はい、ということでどうでしたか皆さん。ケンジさんとかさ、そのインドネシア語勉強してもあんなに深い言葉でバーって喋っててやばかった。いやそれぞれいろんな思いでインドネシア語を勉強しているのはすごく興味深かったです、新しい言語を学ぶと関われる人の数って Banyaknya orang yang belajar bahasa baru. なんだろう Sisi baik yang 人脈 didapat. 的にもいろんな Betul. ことがいいことがあるんだなというふうに感じましたということで参拝ジュンプラギーdi dalam Dadah. selanjutnya dari Japan. Saya senyum-senyum terus guys melihat video ini karena saya bisa melihat bagaimana saya juga belajar bahasa Indonesia dulu. Logat saya seperti itu guys, sebelum seperti sekarang yang mungkin ada sedikit lancar guys, ataupun fasih guys. Oke, ada pertanyaan saya, apa pengalaman baik dan juga pengalaman buruk? Dan adakah saya pernah suka dengan orang Indonesia? Saya akan jawab sekarang. Oke, pertama sekali pengalaman baiknya orang Indonesia itu adalah orang Indonesia itu suka tolong orang. Lagi-lagi kalau orang itu berada dalam kesusahan, orang Indonesia itu suka menolong begitu. Dia tidak kisah orang itu dia kenal atau tidak, kalau orang itu butuh pertolongan, dia akan tolong guys. Oke, walau sekecil-kecil pertolongan yang dia mampu, dia akan tolong guys. Itu yang menurut saya respect dengan orang Indonesia sepanjang saya berada di situ. Karena kalau Anda lihat, sebelum waktu saya jadi YouTuber, saya kehilangan kartu ATM, duit saya cuma tinggal 25.000. Orang Indonesia itu ramai mau menolong saya guys. Cuma saya nggak mau guys. Ada yang mau kasih uang, ada yang mau kasih tempat tinggal, kasih makanan dan sebagainya. Terlalu banyak guys. Itu bukti betapa baiknya orang Indonesia. Yang buruknya itu guys di Indonesia, mungkin karena di Malaysia saya tidak jarang ya melalui situasi ini, karena jadi itu yang mungkin menganggap saya itu pengalaman yang agak buruk sedikit di Indonesia. Itu bunyi klaksonnya itu terlalu banyak guys, bising, pope, bising banget guys. Jadi bagi saya terlalu mengganggu lah, bagi saya itu, karena di Malaysia kan saya jarang sekali saya dengar bunyi klakson di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia itu kan di mana-mana klakson kan. Jadi itu menurut saya pengalaman yang sangat-sangat mengganggu. Jadi kalau kita nelpon di luar nggak bisa guys, terlalu ribut guys begitu. Jadi itu pengalaman. Dan adakah saya pernah jatuh cinta dengan orang Indonesia? Of course, saya pernah suka dengan orang Indonesia, dan saya sampai sekarang tidak ada masalah kalau jodoh saya itu orang Indonesia. Ya, mungkin karena perbedaan budayanya nggak jauh ya, ataupun mungkin bahasanya, makanannya juga saya suka, orang-orangnya juga saya suka. Jadi saya nggak ada masalah kalau jodoh saya ke depannya nanti adalah orang Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Minta maaf kalau ada salah dan silap sekiranya sepanjang video ini. Jadi kalau ada lagi video yang mau saya react, tuliskan di komentar, kasih linknya sekali, dan sampai ketemu di dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.